Dan masjidnya lihat buku sana. Sholat Jumat. Ya, alhamdulillah. Jumat kali ini kita sholat di Masjid Danau Ranau. Luar biasa itu puncak. Nah ini kita lihat latar belakang itu. Nah ini latar belakang Danau Ranau. Gunung Seminung. Gunung Seminung. Walaupun kondisi Mengas. napas mengas. Iya. Tapi ada kesemangatan yang mengalahkannya. Padahal tidak merokok dak, tapi kan memang unsur itu. Oh, jangan dia lagi. Dia makan pula. Dia lagi dulu. Aku santai be. Sampai ini. Tidak tahu ini mengas apa tidak jalannya. Aslinya lebih kuat kayaknya. Itu masjidnya di atas. Luar biasa. Perjuangan sholat Jumat. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini Masjid menyampaikan sebagai judul khutbah pada siang hari ini, yaitu tentang meyakini anak yatim. Bapak-bapak hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa yang dilandasi dengan iman yang kuat, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan setiap hari selalu berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tetapi Itu dia masjidnya. senantiasa Masih tinggi lagi. menjurus kepada kebaikan, yaitu dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, baik di dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Sidang Tuhan yang berbahagia, ketahuilah bahwa tak ada suatu agama pun di dunia ini yang begitu memperhatikan nasib anak yatim kecuali agama Islam. Kami katakan demikian karena kenyataannya memang tak ada satu kitab suci pun dari agama-agama itu yang menyebutkan secara khusus mengenai nasib anak yatim, kecuali hanya di dalam Ngomong. Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Perjuangan nak sholat Jumat di ketinggian. Ini sholat. Belum mencapai umur beliau. Perjuangan untuk Ini buang biasa di sungai. Sekarang masuk dia naik bukit. Kali ini luar biasa. Air wudu. Allah Akbar. Dari Rasulullah SAW. Demikian ini tidak lain karena untuk menjaga kelangsungan hidup mereka agar tidak terlantar sepeninggal ayahnya. Allah telah memerintahkan kepada kita agar menyantuni anak yatim dan menanggung kehidupan mereka jangan sampai terlantar. Segala kebutuhan mereka sehari-hari, termasuk pula di dalam pendidikannya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 220 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul innahu lakum khairun wa in tukhalifuhum fa ikhwanukum wallahu yarhamuhum. Ilal muslimin walau syaa Allah la rahmatakum innallaha 'azizun hakim. Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah mengurus urusan mereka secara baik adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui
siapa yang berbuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah SAW terhadap anak yatim sangat menyayanginya. Bagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang maksudnya kurang lebih pada suatu hari bertepatan dengan hari raya, Rasulullah SAW keluar menuju masjid. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan rombongan anak-anak yang sedang bermain-main. Dari sekian banyak anak-anak, ada seorang anak yang kelihatan sedih dengan pakaian yang compang-camping. Setelah ditanya, tahulah beliau bahwa ia adalah anak yatim karena ayahnya gugur di medan pertempuran melawan orang-orang kafir. Dia telah diusir ayah tirinya dan dihabiskan pula harta warisannya. Mengetahui keadaan anak seperti itu, Rasulullah SAW pun menanggungnya. Dia asuh sebagaimana beliau mengasuh keluarganya sendiri. Diberinya pakaian yang baik, makanan dan segala kebutuhannya, sehingga keadaan tidak bersedih lagi karena selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Tidak Jumat yang berbahagia, rupa-rupanya kita umat Islam selama ini kurang memperhatikan nasib anak yatim. Banyak anak yatim yang di sana sini yang terlantar hidupannya, tidak bisa mengenyam pendidikan yang memadai sebagaimana anak-anak lainnya. Kalau kita banding yayasan yatim piatu yang ada sekarang ini, sama sekali belum memadai dengan jumlah anak yatim yang ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang mau memperhatikan kehidupan mereka. Padahal menyantuni anak yatim adalah anjuran agama yang sangat ditekankan. Merupakan amal mulia yang telah Allah akan membalasnya dengan surga bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim. Bukan saja anak yatim tidak diperhatikan kehidupannya, bahkan banyak juga orang-orang yang memakan atau mengganggu harta kekayaannya. Sesungguhnya Allah mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, baik dengan disengaja maupun tidak. Seorang ibu misalnya, dia harus berhati-hati jika ia mempunyai tanggungan anak yatim. Jangan sampai harta anak yatim itu dicampur dengan hartanya sendiri, sehingga tidak merasa kalau dirinya selama ini telah memakan harta anak yatim yang diasuhnya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, sebagaimana tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabith bit-thayyibi wa la ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana hubban kabira. Yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan itu adalah dosa besar. Juga pada ayat berikutnya, yaitu ayat ke-10 dari surat An-Nisa, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kulu amwalal yatama fi ma zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayatlawna sa'iran. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sidang Jumat yang berbahagia, begitulah ancaman Allah pada orang-orang yang suka memakan harta anak yatim. Sebaliknya, orang yang suka menolong anak yatim, melimpahkan kasih sayang kepadanya dengan menyediakan kebutuhannya sehari-hari dan juga memikirkan masalah pendidikannya, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Oleh sebab itu, masalah anak yatim ini janganlah kita anggap sepele. Janganlah umat Islam didahului oleh orang yang bukan Islam di dalam mengurus anak yatim. Bahkan umat Islam seharusnya menjadi pelopornya. Hal ini memang sesuai dengan kehendak dan anjuran Rasulullah SAW. Sebaik-baik rumah ialah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara dengan baik, dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, di mana ia diperlakukan dengan jelek. Dan hamba-hamba Allah yang paling dicintai adalah orang yang berbuat kebaikan kepada anak yatim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza wa sarabis sababah wal wusta wa farraja bainahuma." Artinya, saya dan orang yang menanggung ataupun memelihara anak yatim dengan baik ada di surga seperti seraya beliau memberi isyarat dengan jari tengah dan beliau rentangkan kedua jari itu. Sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya merawat atau menyantuni anak yatim adalah termasuk amal takwa. Kalau orang itu kurang ketakwaannya kepada Allah, maka berkurang pula perhatiannya kepada anak yatim. Karena itu, marilah kita senantiasa giat membantu anak yatim, baik secara perorangan maupun secara organisasi, dengan mendirikan yayasan yang khusus bergerak di dalam menangani kesejahteraan anak yatim, dan kiranya menolong anak yatim secara terorganisir dengan membentuk yayasan misalnya, maka manfaatnya akan lebih besar daripada tidak terorganisir. Sebab kebutuhan anak yatim bukan datang sewaktu-waktu, akan tetapi terus menerus sehingga anak yatim itu menginjak memasuki umur baligh. Keadaan seperti itu akan lebih cocok bila ditangani oleh yayasan. Akhirnya, marilah kita berlomba-lomba beramal soleh, termasuk diantaranya menyantuni anak yatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Muhammaduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. وعلى كل شيء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت من الحلال مرزوقين والحرام معصومين وفي البلاد ملاحقين والنيران مباهدين اللهم بكل شر فقرد دارنا واختم بالسوء أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام يا من توفنا وأن راض عنا ولا تريد لهما في غفلة فتأخذنا بيرهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا إن في أجالنا في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله أهدنا إليه حي وبنا إليه مميت وأمرنا بقبورنا إليه باعث وأسعد أمرنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إنا لذكرك وشكرك بحسن أجلك. Alhamdulillah Kami hari ini sholat di masjid. apa nama masjid ini? Masjid apa? Masjid Al-Namu. Masjid di ketinggian ya. Kalau jemaahnya banyak di situ. Nah, kalau hari-hari ini tahu Di Ustadz ini nah, kalau di daerah kita namanya Talang. Talang ini. Talang ya. Ya Allah. Jelas ada kasus kalau udah rame jadi masjid. Masjid ya. Apa sepi jadi musola. Status bisa berubah. Terus rubah bingung ngomong ini. Laporan tuh lah bingung. Yang kemana masjid itu lah hilang jo. Kasih rupanya uang tuh lah pindah. Nambah kurang jumlah masjid. Iya aduh di daerah sana ini. Di ada satu kabupaten ya saya sebutnya. Jadi dia kan lompok Talang. Musim kharit mahal kan. Kan bingung sana kan. Iya. Banyak jemaahnya, ratusan. Wong ngaret kalau kan. Pas kharit murah balik dusun kalau. Berubah statusnya. Allahu Akbar, tinggi ini. Wih, tinggi ini ya. Hah? Iyo, lumayan juga Ngau lah mobil. Ayo ngau. Alhamdulillah aku tidak pakai
Mereka satu nanggung. Gunung Seminung. Gunung Seminung ini. Nah, nyebut gunung apa? Kalau Gunung Manumbing di Bangka. Seminung, alhamdulillah, ini kekuasaan Allah. Ikra bi khulqillah, membaca dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini danau Ranau merupakan lambang kekuasaan Allah, hingga kita bisa menikmati suasana yang begitu indah. Allahu Akbar. Karena keindahan, kenyamanan itu bukan dari perasaan tapi penglihatan juga. Jadi ini Iqra bismillahirrahmanirrahim holak tuh ya. Baca ya. Baca Dengan ciptaan Allah. kauniyah dan kauliyah. Ada kauniyah, ada kauliyah, ayat-ayat Allah. Ini salah satu adalah ayat kauniyah. Langsung ini. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ampun. Alan mainin nak. Dari sini kau. Jadi kita nih jauh-jauh kadang-kadang berbicara tentang negara orang lain, negeri orang lain. Kadang negeri kita juga indah ya. Indah. Iya, kadang-kadang uji aku dulu ada Habib Umar Sahab nasihati kami. Berhentilah li kau tuh ngomong negara Amerika, Australia segala macam. Kau ke Danau Ranau belum? Ini baru kali ini aku ke Danau Ranau. Allah berkelah. Sekeliling kita juga banyak orang yang bumi. Iya. Mungkin bisa jadi daerah Muratara itu kan luar biasa. Ah, Danau Rayo. Danau Rayo. Nah, bagi penduduk yang di situ karena keseharian sudah beradaptasi dengan itu, Ya soalnya. dia tidak merasa ada kelebihan. Hal ini luar biasa. Jadi masyarakat di sini biasa baik. Ya soalnya dia. Tapi kita Woi luar biasa. di sini dengan adanya kita berkunjung jadi rihla ini ada rasa syukur bahwa keluar biasaan Allah. Mensyukuri nikmat Allah ya. Mensyukuri nikmat Allah ya. Nah apa itu? Acara haji Saleh. Saleh. Surat Indra. Salam apa itu? Sejadah Oh sejadah. Allah dikasih Akbar. kami dari Musyirawat dikasih oleh Dijen. Ay dem kami kami Oh, belum udah berkunjungan. kunjungan. Luar biasanya. Inilah sebuah keajaiban dunia ada sebuah gunung dia letaknya dikelilingi oleh danau. Artinya dia tumbuh memang dari dalam ya. Berarti kakinya mau lagi dasarnya. Jadi sesuai lah kalau gunung tuh diibaratkan dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebagai paku ya. Iya. Jadi paku. Sama persis kayak Krakatau. Krakatau kan di laut kan? Kita belum ke situ, masa enggak tahu. Cerutan itu tinggi kan? Ya, jangan jelas batas ini udah bersyukur. Yang banyak ke ini. Lain kali. Lo mobil aja. Yo. Channel dapat lo. Tinggal ada tak apa bensin Ucap ini jalannya dibuat ya. kekuatannya. Rasanya lebih lemah turun pak depan naik. Yo, asli. Beban kita tuh 2 kali lipat pak kalau naik. Ini Hai. lebih muda 3 kali dari aku. Mengasyukur. Enggak juga sama baik. Loh, Bang. Masya Allah. Wong biasa di sungai kan? Nah, Pas naik bukit. mana YouTube? Oh. Ke YouTube. Bukan itu YouTube ya? Kayaknya bukan ya? Login dapatkan YouTube Premium enggak usah. Itu wifi-nya nyambung enggak? Tidak kesambung ke wifi-nya. Pinjam drone yang dengan ngapain? Iya. Ngapain dia? Rela. Wifi sudah kesambung. Dia rekam drone. Buka YouTube, putar salah satu video di Maksudnya? Drone, dia pakai drone. Udah. Pakai pilot. Untuk apa? Tadi yang aku bocor. Oh, bisa ya? Oh, rombongan ini kan. Dah ini rombongan apa? Saya kutim. Enggak, iya kelompok ini dini aduh kawian dini. Shooting ini rombongan ini.
Antum itu harus beli itu. Kita beli. Sudah. Belum, Haji pengen beli. Ini untuk manasi haji ya, buat apa? Terus sama sahabat, Sahabat pecinta masjid, tadi kita sholat Jumatnya di atas. persis itu sholat di kecil itu. Di No? atas itu. Allahu Akbar. Ini masih di baris yang belum mendasar, dekat Danau. Masih tingkat ketiga nih. Tapi menuju situ hampir perjalanan setengah jam. Luar biasa tinggi. Kalau kawan muda-muda berlari baik, kalau kami ini ya jalan itulah. Artinya dimanapun saja berada, jangan tinggalkan sholat Jumat. Itu intinya. Jangan mudah ngomong apa? Musafir. Fasilitas. Iya, fasilitas lah. Iya, fasilitas dari Allah. Fasilitas. Kalau musafir di Mekah sayang lagi uang lagi. Lebih jauh dah. Oke lah kalau macam itu, terima kasih. Siap-siap. Dalam konten saya Jelajah Masjid Nusantara bersama Ustadz Amrila Iya. dan Ustadz Mahmudan ya, dan seluruh kru para pejuang haji, kasih haji dan para staf pengelola haji se-Sumatera Kami mau Selatan. izin dulu mau melaksanakan traveling. White Utering. Ya, arung jeram. Damai biar sukses. Amin. Untuk Kebugaran, menantang, harus. Iya. Barakallah. Assalamualaikum Tantangan, warahmatullahi tantangan. wabarakatuh.